Jaksel People. Hari ini di BNNK Jakarta Selatan kita kedatangan tamu istimewa. Ya, salah satu public figure yang terkenal di seluruh jagat raya Indonesia. Mas Ramzy. Halo Mas Ramzy. Alhamdulillah, baik, sehat. Iya. Terima kasih sudah hadir ya. Betul. Biasa artis-artis takut kalau ke BNN. Iya, bener-bener. Di follow sama BNN aja pada Takut pusing ya, dia keringet langsung. dingin. Kalau saya malah follow-followan gitu. Oke, bagus banget. Nah, jadi siang ini kita mau sedikit tanya jawab nih sama Mas Ramzy sendiri tentang apa sih pandangan Mas Ramzy masalah narkoba yang mungkin saat ini juga masih sering kita dengar ya di televisi gitu ya, tetap marak gitu ya, terutama juga mungkin di kalangan dunia entertainment ya, public figure gitu. Iya, nggak kelar-kelar tuh urusan. Nah, gimana menurut Mas Ramzy, opini Mas Ramzy? Iya, kalau menurut saya sih memang orang sering bilang bahaya laten atau yang membahayakan negara itu salah satunya separatis lah, teroris dan lain-lain yang sering kita dengar. Betul. Justru menurut saya nggak kalah bahayanya ini adalah narkoba. Betul. Terlepas memang dari ini memang sindikat nasional, internasional dengan berbagai macam kepentingan untuk menghancurkan generasi bangsa, saya yakin faktor itu tetap ada. Betul. Cuman akhirnya balik lagi ke diri kita masing-masing. Diri kita sebagai personal, terus sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, dan segalanya gitu ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, bukan berbicara munafik gitu ya. Narkoba ini betul-betul memang sangat membahayakan. Dan banyak indikator mereka penjual-penjual narkoba, entah bandar, entah apapun lah namanya, mereka tidak menggunakan itu gitu ya. Karena memang tugas mereka jualan, mendapatkan keuntungan, dan dalam benaknya juga nggak bisa dipungkiri ada rencana juga untuk menghancurkan generasi bangsa. Nah, lebih fokus lagi ke public figure yang sampai sekarang masih sangat miris kalau dengar berita. Ada yang ketangkap sekali kapok, ada yang ketangkap sekali kapok ketangkap lagi gitu ya. Ini miris banget. Nah, berbicara public figure, saya paling kesel gitu ya. Saya berhak mengatakan hal seperti ini karena ini ruang lingkup pekerjaan saya. Saya paling kesel, paling geram ketika ada teman-teman public figure, siapapun dia, yang tertangkap narkoba, terus akhirnya mempunyai alasan untuk stamina kerja apa segala macam. Hello, mohon maaf, gue kerja bertahun-tahun, udah puluhan tahun syuting nggak pernah pakai kayak begitu. Saya berani mengatakan hal itu karena memang saya tidak pernah menggunakan hal itu, gitu ya. Untuk stamina ya istirahat, minum vitamin, pola pikir yang sehat, keluarga juga menjadi vitamin buat kita, gitu ya. Jadi nggak ada alasan. Lu mau cari alasan apapun untuk menggunakan narkoba, nggak bakal ketemu, nggak bakal keterima akal sehat. Apapun alasan lo, tidak bakal bisa. Gitu. Cuman memang ini yang menjadi salah satu concern saya, gitu ya. Seperti tidak ada efek jerak. Ya, saya tidak bicara ruang lingkup pekerjaan atau profesi lain lah. Saya mewakili dari public figure. Terserah teman-teman mau mengatakan, lo sok begini aja. Ini fakta yang saya sering katakan. Kalau lo mau hancur apa enggak? Gitu ya. Enggak menggunakan narkoba aja kita bisa hancur. Dalam arti karir dan lain-lain, dan banyak faktor. Apalagi kita menggunakan narkoba, gitu kan. Nah, sebenarnya saya pribadi, saya sering diskusi gitu ya. Kita butuh efek jerak, gitu ya. Jangan akhirnya tertangkap. Narasinya saya udah hafal tuh. Ada artis tertangkap, terus akhirnya sampaikan ke publik, terus saya menyesal, saya terima kasih sama polisi yang telah menangkap saya itu saya berjanji nggak akan. Itu narasinya hampir sama semua, gitu kan. Betul. Nah, kalau menurut saya itu saya butuh ada efek jerak gitu. Jadi ketika dia sudah tertangkap dan akhirnya ini juga akhirnya pelajaran juga buat teman-teman yang mau mencoba kan. Aduh, kalau gue ketangkap mampus nih, gitu ya. Jadi jangan akhir sampai terstigma di dalam pikiran dia, gue ketangkap nyantai, besok rehab, gitu kan, gitu. Saya serahkan sama BNN, saya sering diskusi sama BNN pusat juga, bagaimana formulanya, gitu ya, gimana caranya ada efek jerak, kayak gitu ya, agar supaya memang ketika orang yang sudah mencoba dia tidak berani mencoba lagi, ketika teman-teman yang mau mencoba dia ketakutan, gitu ya. Public figure, dalam tanda kutip uangnya ada. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di bawah sana? Gitu kan?
Emaknya tukang nasi uduk, ketangkap ganja apa segala macam. Nah, gimana dong? Kayak gitu. Jadi menurut Mas Ramzy masih tetap ada ya berbagai macam ada celah buat mereka, betul. Kan? Oke. Tapi kalau dalam pandangan Mas Ramzy sendiri, untuk upaya-upaya rehabilitasi yang sudah dilakukan oleh BNN? Oh, kalau untuk proses rehabnya tidak ada yang salah. Memang itu benar-benar dibutuhkan, gitu ya. Tapi mohon maaf banget, bukan akhirnya sok tahu atau mendahului mereka. Saya khawatirkan akhirnya mereka, udah besok gue direhab. Gitu kan, itu ya, kan, betul. Gitu. Rehab, ketangkep, ngomong sama infotainment, mohon maaf saya tidak akan mengulangi lagi. Saya ketangkep lagi, belum lama dan ketangkep lagi, gitu kan. Betul. Karena itu kalau udah di dalam, aduh, nggak ngerti juga lah ya. Gitu. Kalau dari Mas Ramzy sendiri, ada nggak sih kiat-kiat ataupun tips barangkali gitu ya? Karena kan dunia entertainment itu kan memang termasuk salah satu dunia yang cukup beresiko terhadap penawaran-penawaran benda-benda, barang-barang seperti itu gitu ya Mas, gitu kan. Apalagi dengan energi yang dibutuhkan juga lumayan besar ketika bekerja gitu. Ada nggak sih tips buat teman-teman yang sesama profesi ini untuk bisa menghindari? Sesama profesi, terutama public figure, resikonya akhirnya sekarang juga sudah bergeser, dalam arti bergeser semua profesi lah ya. Semua profesi memang ini narkoba memang bahaya banget gitu ya. Betul. Mohon maaf, bukan terkesan saya naif atau munafik. Faktor utama lo keimanan. Itu udah ya. Kalau kita sering diskusi rokok itu makruh gitu ya, ada yang membolehkan, ada yang makruh. Ini narkoba lo mau cari dari sisi manapun, dari sisi keimanan agama, lo nggak akan ketemu diperbolehkan. Kecuali untuk medis ya, yang memang sesuai dengan instruksi dokter gitu ya. Kita nggak bicara itu. Lo mau cari dari sisi manapun nggak bakal ketemu. Ya gitu kan. Jadi jangan sok keasikan untuk hal-hal yang memang diharamkan. Ya, jangan sok asik untuk hal-hal yang diharamkan. Udah poinnya itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lo mikir apa yang udah kita bangun, ya entah karir public figure atau karir di instansi lainnya, hancur. Jangankan public figure. Mohon maaf kemarin, Bapak kepolisian yang kita hormati juga akhirnya terkena juga kasus itu gitu ya. Maka ini memang sudah sangat merata gitu ya. Jangan-jangan ada ustadz, pendeta juga akhirnya juga kayak gitu kan. Karena memang ini bahaya banget. Jadi jangan suka kita berpikir bahaya laten itu komunis, separatis, teroris, bukan. Ini narkoba bahaya karena yang langsung bersentuhan sama kita gitu ya. Jadi memang itulah. Nggak usah lo sesuatu yang diharamkan, jangan so asik sama sesuatu yang diharamkan. Itu poinnya. Jangan so asik sama sesuatu yang diharamkan. Karena sesuatu yang diharamkan akhirnya jadi kita gunakan semuanya jadi belangsak, jadi berantakan gitu semuanya. Lo akhirnya jadi kemana-mana tuh cabangnya tuh. Karir berantakan, keluarga berantakan, pekerjaan berantakan, semua. Betul. Itu pasti. Walaupun prosesnya ntar lagi menuju proses itu. Jangan pernah akhirnya gue biasa-biasa aja. Belum. Gitu kan. Makanya saya sebagai notabene yang public figure sangat mendorong BNN. Ini tugas berat dari BNN, baik pusat maupun wilayah Jakarta Selatan. Itu memang harus benar-benar mendorong untuk tugas berat sih Mbak. Saya tahu ini tugas berat banget, PR besar gitu ya. Tapi ya bismillah lah ya. Karena masih banyak orang-orang sehat yang bisa berpikir sehat dan mau hidup sehat tanpa narkoba. Benar, gitu ya. Siap. Oke, Jaksel People. Jadi Mas Ramzy sendiri menjadi salah satu pendukung generasi sehat tanpa narkoba dan juga menitik beratkan bahwa masih banyak hal-hal positif di luar sana yang bisa kita lakukan tanpa harus menggunakan narkoba. Dan yang pasti tidak hanya masalah pembangunan karakter, keimanan juga menjadi salah satu tips ya dari Mas Ramzy untuk bisa terhindar dari bahaya narkoba. Oke, kalau begitu Mas Ramzy, terima kasih banyak atas kunjungan dan ngobrol-ngobrol singkatnya. Next time kita ketemu lagi, mungkin kita bisa bahas lagi hal yang lebih luas tentang narkoba. Mudah-mudahan sukses ya. Siap. Saya mau izin tes urin dulu. Siap. Oke, silakan Mas. Pede. Monggo.